believe that today you were very busy. Saudara-saudaraku, saya percaya malam hari ini Anda begitu sibuk. Probably you bought many chocolates Mungkin oleh karena membeli beberapa coklat to be given to your boyfriend or to your girlfriend. untuk dianugerahkan kepada pacar saudara. Or if you don't have one, Atau kalau memang tidak punya sama sekali, you just buy a chocolate Anda mungkin beli coklat itu and eat by yourself in your room. dan nikmati sendiri di kamar. But brothers and sisters, Namun saudara-saudara, I will not talk about Mr. Valentine tonight. saya tidak akan berbicara tentang Tuan Valentine And I will not bring Mr. Valentine to the church. dan saya juga tidak akan membawa Tuan Valentine ke dalam gereja. Because I believe Oleh karena saya percaya that tonight and today is the Lord's Day. malam hari ini adalah hari Tuhan. Therefore, brothers and sisters, Itu sebabnya saudara-saudaraku, I will talk about love, saya akan bicara tentang kasih. but not the love of Mr. Valentine. Tapi bukan kasih dari Tuan Valentine. But I want to talk about the expression of love, Namun saya akan berbicara tentang ekspresi dari kasih which can be found in the book of Philippians. yang dapat ditemukan di dalam buku Filipi. Therefore, the title for tonight's sermon Itu sebabnya judul khotbah kita malam hari ini is Rich Generosity. adalah kedermawanan yang berkelimpahan. And that rich generosity Dan kedermawanan yang berkelimpahan itu is an expression adalah sebuah ekspresi of love. dari kasih. Brothers and sisters, the book of Philippians Saudara-saudaraku, buku Filipi ini is written by Paul. ditulis oleh Rasul Paulus. And it's actually not a book, Sesungguhnya ini bukanlah sebuah buku. but it is a letter Ini adalah sebuah surat from Paul dari Rasul to Paulus the church in Philippi. kepada jemaat di kota Filipi. Now, the main theme of the book of Philippians is partnership. Jadi tema dari buku Filipi ini adalah kemitraan atau persekutuan. In Philippians 1 verse 5, Dalam buku Filipi pasal pertama yang kelima, in the original Greek word of the New Testament, di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani Perjanjian Baru, the word partnership is taken from the word koinonia. maka kata partnership atau persekutuan itu diambil dari kata koinonia. And it is exactly that koinonia vokal group sang before this sermon. Dan itu persis dengan nama vokal group yang baru tadi menyanyi yaitu koinonia. Now, koinonia means participation or fellowship. Koinonia berarti partisipasi, persekutuan atau kemitraan. And when the word koinonia is uttered, Jadi ketika kata koinonia ini disampaikan, it expresses a two-sided relation. itu mengungkapkan dua hubungan, satu hubungan yang melibatkan dua oknum atau orang. Now, Apostle Paul Jadi Rasul Paulus writes this letter in order to express his gratitude to the members of the church in Philippi. Jadi Rasul Paulus bertujuan untuk mengekspresikan ungkapan terima kasihnya kepada jemaat-jemaat di Filipi For the financial support that the church in Philippi has sent to Paul. untuk dukungan materi yang telah diberikan oleh anggota jemaat di Filipi. Now, if you have your Bible with you, Kalau saudara membawa Alkitab bersama dengan saudara, let us open to the book of Philippians, chapter 2, verse 25. mari kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-25. Paul says, Paulus berkata, "But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs." sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Now, who is Epaphroditus? Sekarang siapa itu Epaphroditus? Brothers and sisters, Epaphroditus is a missionary. Saudaraku, Epaphroditus itu adalah seorang penginjil misionaris. And Epaphroditus was a member of the church in Philippi. Epaphroditus ini adalah salah seorang dari anggota jemaat di Filipi. And when the church in Philippi heard that Paul got sick and needs some help, Dan ketika jemaat-jemaat di Filipi ini mendengar bahwa Paulus membutuhkan
this church sent Epaphroditus to help him. Maka jemaat ini mengirim Epafroditus untuk menolong Paulus. But here in this text, we can read that Paul wanted to send back Epaphroditus to the church in Philippi. Tapi di ayat ini kita melihat bahwa Paulus ingin mengirimkan kembali Epafroditus ke jemaat Filipi untuk menolong mereka. What happened? Apa? Let us continue to verse 26 and 27. Mari kita lanjutkan ayat-ayatnya 26 dan 27. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Indeed, he was ill and almost died. Memang benar dia sakit dan nyaris mati. But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Tetapi Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah. Brothers and sisters, Saudara-saudara, from this text alone, dari ayat ini saja we cannot know the exact circumstances of Epaphroditus' illness. kita tidak bisa memahami dengan baik apa sebenarnya yang terjadi, sakit apa ini Epafroditus. But what we can know for sure is Tapi yang pasti kita bisa ketahui adalah that in order to help Apostle Paul, bahwa agar dapat menolong Rasul Paulus, Epaphroditus got sick maka Epafroditus ini jatuh sakit, and put at risk even his own life. bahkan mengizinkan dirinya mengalami satu risiko, bahkan risiko nyawanya. And that was an essence of missionary, brothers and sisters. Dan itulah esensi dari penginjilan misionaris. This shows how important for Epaphroditus was to be partner of God's servant Paul. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Epafroditus untuk menjadi mitra bagi hamba Allah Paulus. That no matter what happened, Bahwa tidak peduli apa yang terjadi, no matter what the obstacles are, tidak peduli hambatan-hambatan apa yang datang, Epaphroditus went to Paul and helped him. Epafroditus tetap pergi kepada Paulus dan menolong. In Philippians 4, verse 10 to 14, Dalam buku Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 14. Paul is even more outspoken. Bahkan Rasul Paulus lebih berbicara lebih keras lagi. In verse 10, Di ayat yang ke-10. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you have no opportunity to show it. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada kebahagiaanmu, tetapi tidak ada kesempatan. Now, brothers and sisters, this text is interesting. Jadi saudara-saudara, ayat ini sungguh sangat menarik. From one side, Paul thanks the church for their giving. Di satu sisi, Rasul Paulus berterima kasih untuk pemberian dari jemaat Filipi. But at the same time, Namun di saat yang sama, he is careful with his words dia sangat berhati-hati dengan ucapan perkataan. to not say that they should help him even earlier. Untuk tidak mengatakan bahwa harusnya kalian menolong saya dari awal. In verse 11 and 12, Di ayat 11 berikut. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. Saya paham apa itu yang namanya membutuhkan, namun saya juga memahami apa itu yang namanya berkecukupan. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. This is another interesting text. Ini ayat yang lain yang juga sama. Paul is again careful with his tongue. Kembali Paulus sangat berhati-hati dengan pemikiran. By his way of saying thank you, Oleh berkata terima kasih, he wanted to be not misinterpreted
misinterpreted to request for some more. Dia ingin supaya jangan salah dimengerti bahwa dia sedang meminta lagi yang lain. Oh, brothers and sisters, Paul had the experience of having everything material. Oh, saudaraku, Paulus ini pernah punya pengalaman bahwa dia seorang yang memiliki segalanya. That's why he said, I know what it is to be planted. Itu sebabnya dia katakan, saya tahu itu apa yang namanya hidup bergelimang. But when he met Jesus Christ, Namun ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, everything is considered as garbage segala sesuatu itu adalah sampah-sampah. because he knows already Jesus Christ. Oleh sebab dia telah mengenal Yesus Kristus. So what is the problem of the words today, brothers and sisters? Kalau begitu, apakah masalah ini saat ini? Very often, the main obstacle to being partners with God's servants is Seringkali penghalang utama untuk menjadi mitra dari hamba Allah adalah that we are afraid that if we support them, if we support the church, we will lose the opportunity to live the luxurious life. kita takut bahwa jika kita membantu mereka, kita akan kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kehidupan yang baik. That we see oftentimes from the media, Yang seringkali kita lihat di media-media, from television, di televisi, from the internet, di internet, from newspaper, di koran, and so on and so on. dan yang lain. So let us see what is the secret of Paul's contact. Jadi mari kita lihat apakah rahasia dari Rasul Paulus ini bahwa dia itu hidup penuh dengan kecukupan. Philippians 4 verse 13. Filipi pasal 4 ayat yang 13. I can do everything through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. So for Apostle Paul, brothers and sisters, Jadi bagi Rasul Paulus, saudara-saudara, the secret of happiness doesn't rest in material possessions. bahwa rahasia sukacita itu tidaklah berada pada materi. It is found only in Jesus Christ Itu ditemukan hanya pada Yesus Kristus. and the abundant life, the eternal life that only He can give us. Dan juga pada kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan kekal yang Ia akan berikan bagi kita. Apostle Paul knew already Rasul Paulus mengetahui that material possessions, bahwa kepemilikan harta itu, that worldly pleasures, bahwa kesenangan-kesenangan duniawi will not give any effect tidak akan memberikan efek apapun to the life to come. kepada kehidupan yang akan datang. Verse 15. Ayat yang kedua. Moreover, as you Philippians know in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang melakukan perhitungan hutang dan hutang dengan aku selain dari aku. So, brothers and sisters, there are already several churches that have been built by disciples of Jesus Christ during that time. Jadi saudara-saudaraku, sudah ada beberapa gereja yang telah didirikan oleh murid-murid Yesus pada ketika itu. But according to this text, Namun menurut ayat ini, the only church satu-satunya gereja that gave support to Paul's ministry yang memberikan dukungan kepada pelayanan dari Rasul Paulus is the church in the Philippines. adalah gereja yang berada di Filipi. So maybe we can think by now, Jadi mungkin kita sekarang boleh berpikir oh, this church must be a wealthy church. bahwa kemungkinan gereja ini gereja yang kaya. Probably the tithe is so much Mungkin perpuluhannya banyak sekali. because in verse 16, Oleh karena di ayat yang ke-16, Paul said, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need.